Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjut lagi instalasi aplikasi server kita. Berikutnya kita akan menginstal MySQL ya, MySQL Server. Nah, saya langsung saja. Oke, di sini saya menggunakan tutorial dari digitalocean.com. Ya, judulnya How to Install the Latest MySQL on Debian 9. Nah, jadi di sini kalau kita gunakan tutorial ini, maka yang pertama kali kita lihat perintahnya ya. Oke, sambil saya ikuti, kita masuk ke folder tmp, kemudian widget ya. Widget ini perintah untuk mendownload file namanya mysql apt-config.deb ya. Kalau di Windows kita kenalnya exe ya untuk install itu. Nah, kalau di Linux khususnya yang base-nya adalah Debian itu menggunakan .deb. Ekstensinya adalah deb. Oke, ini kita download, tinggal dipaste saja. Dia akan download. Nah, kemudian ls untuk memastikan dia ada atau tidak. Ini di saya ada. Kemudian baru kita install. Nah, jadi menggunakan perintah instalasinya itu menggunakan perintah dpkg. Sorry, ini saya lupa besarin ya. Sebentar, kita besarkan dulu fontnya biar kelihatan. Oke, dpkg min i ya. Min i ini maksudnya kita mau install ya. Kemudian filenya adalah mysql apt-config. Kalau dia pakai bintang ya, pakai bintang. Nah, kalau kita sebut saja, nah bintang itu sebenarnya maksudnya semua ya. Nah, kalau kita langsung saja kita tekan tab, dia muncul nih. Berarti dpkg ya, Debian package min i install. File yang diinstal adalah mysql apt-config. Saya langsung enter saja, nanti muncul seperti ini. Nah, saya langsung enter nih, pilih yang paling atas ya, currently selected. Jadi versi yang kita gunakan MySQL versi 8.0. Oke, kemudian saya enter lagi. Sudah. Kemudian saya tekan oke. Saya pilih oke. Nanti repositorinya ditambahkan. Jadi ini kita barusan nambahin repositori. Kita update dulu. Ingat ya, setiap kali kita mengupdate mengubah repositori itu kita menggunakan perintah apt update. Nah, ini sepertinya GPG MySQL-nya ada yang error. Ya, GPG ini semacam kunci pengenalnya. Oke, saya cek dulu masalahnya. Oh, ini ya. Ini ada satu perintah lagi harusnya yang perlu kita jalankan ya. Oke, ini ya, sorry. Ini nanti saya paste aja biar kelihatan. Ini kita menambahkan PGP key-nya ya, key-nya. Oke, saya tambahkan dulu. Tinggal di enter saja sebenarnya. Kita cek ya. Oke, dia akan download ya, dia akan download key-nya. Setelah di-download, key-nya baru akan ditambahkan ke dalam server kita. Atau key-nya beda, coba kita cek key yang lain. Kita cek, mungkin repo-nya beda. Ini ya, ptk list. Oke-nya expire. Oh, dari sini saja, tidak perlu dari MIT. Ini saya Ctrl C ya, saya Ctrl C. Key-nya kita tidak perlu dari MIT, kita ambil dari GNU. Oke, ini prosesnya udah selesai. Kalau kita lihat itu tadi saya tekan enter ya, saya tekan enter. Kemudian ini ya, ada tambahan signaturnya, pengenalnya 31. Kalau sudah,
kita langsung apt update ya. Oke, sudah diupdate, baru kita bisa install apt install MySQL server seperti ini ya. Jadi kalau langkahnya saya ulangi tadi, setelah kita menginstal package dari mana tutorialnya tadi, lupa saya. Ya. Oh, digital MySQL di Digital Ocean ini ya. Oke, kalau langkahnya tadi kita urut, setelah kita menambahkan ini, setelah kita widget ya, setelah kita widget ini, kita harus menambahkan key-nya. Ini ya, key servernya. Nah, ini key servernya aptk adv key server case.genupg.net. Nah, kemudian kita tambahkanlah key untuk MySQL-nya supaya key-nya diupdate. Nah, kemudian prosesnya agak lama ya, jadi silakan nunggu. Kemudian tadi kita ketik apt update, baru apt install MySQL server ya, ini sudah, tinggal tekan ya, maka dia akan ngambil, ini lumayan banyak yang diambilnya, dia akan mengambil 36 MB ya, dia akan ngambil 36 MB. Nah, dia akan download, kemudian langsung di install. Nah, kita diminta untuk memasukkan password rootnya ya. Password root ini boleh kita biarkan blank ya, atau kita buat. Misalnya di sini kita sepakati saja, kita buatnya passwordnya rahasia. Nanti diminta dimasukkan sekali lagi, rahasia lagi. Kemudian dia katakan di sini use strong password encryption recommended, use legacy authentication method. Ini kalau kita baca MySQL, nah kita pakai yang legacy ya. Kita menggunakan use legacy authentication method supaya dia kompatibel dengan MySQL 5.x. Udah, langsung di enter saja. Jadi ada mekanisme password yang berbeda di MySQL versi 8. Nah, umumnya orang-orang masih menggunakan MySQL versi 5. Oke, ini proses instalasinya udah selesai. Nah, kalau udah selesai kita tinggal coba ya, tinggal coba pakai perintah MySQL -u root -p. Masukkan passwordnya rahasia, udah. Kita udah masuk ke MySQL. Kita bisa lihat show database. Ya, ini database yang ada. Kalau buat database seperti biasa, create database. Misalnya belajar. Oke. Ya, ini seperti biasa ya, seperti kita belajar database biasa. Oke, kalau sudah di exit. Nah, untuk tutorial MySQL ini sudah selesai. Nah, untuk MySQL ini saya sengaja menggunakan versi yang berbeda. Kenapa? Karena supaya kita tahu bahwa di Linux itu kalau kita mau install ya, kita menginstal software, selain online bisa juga kita download filenya. Download filenya ekstensinya adalah .deb ya. Namun biasanya kalau kita download pakai file ini biasanya agak sedikit ribet ya, karena di Linux itu satu software bisa memiliki ketergantungan dengan paket-paket yang lain atau software yang lain. Oke, jadi kalau kita simpulkan untuk proses instalasi tadi, yang pertama saya ulang lagi ya, yang pertama kita masuk dulu ke tmp, ke folder tmp ya, cd tmp, kemudian baru kita widget, tinggal lihat ini ya, history ya. Kita bisa lihat history perintah-perintah yang pernah dijalankan nih. Nah, ini widget, ini perintah yang kedua. Kemudian perintah yang ketiga, install ya, menggunakan perintah dpkg.
Kemudian, nah tadi aptk-nya kita tidak menggunakan MIT, ini kan MIT ya. Nah kita menggunakan yang jnupg.net. Ini langkahnya. Nah kemudian setelah itu baru apt update ya. Lalu terakhir apt install MySQL server. Nah langkahnya cuma seperti ini ya. Oke, ini untuk proses instalasi MySQL server. Nanti proses lainnya untuk PHP adminnya akan kita buat di video berikutnya. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada yang mau tanyakan silakan nanti di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.